Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom saudara. Senang sekali hari ini bisa kembali bersama-sama beribadah bersama-sama dengan saudara. Boleh saya lihat tangan-tangan saudara hari ini yang bersuka cita. Hari ini kita sudah memasuki minggu ketiga saudara di bulan yang penuh sukacita ini. Begitu banyak kita lihat ornamen-ornamen Natal di luar. Tapi saya sungguh percaya Natal itu selalu ada di hati kita. Amin saudara. Siap untuk memuji dan menyembah Tuhan hari ini? Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala. Kita mau siapkan hati kita. Terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Ini yang kami percaya Tuhan. Kami mau nyatakan dengan iman di hadapan-Mu. Kaulah jawaban di setiap doaku. Amin. Saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Nyatakan Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Engkaulah jawaban di setiap. Kami percaya di saat kami menyembah, Engkau bekerja memenuhi setiap kami. Mari sama-sama bangkit berdiri saudara, nyatakan iman-Mu. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu. Katakan Tuhan, kami percaya. Kasih dan anugerah-Mu begitu sempurna di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Kami sungguh percaya kuasa-Mu sempurna. Mari saudara, lebih sungguh lagi angkat kedua tangan-Mu. Kita mau nyatakan iman kita di hadapan Tuhan. Kami sungguh percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu begitu sempurna Tuhan. Amin. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya. Engkau mendengar suara anak-anak-Mu Tuhan.
percaya. Hari ini kami datang dengan segala yang ada pada kami Tuhan. Engkau yang melihat iman kami, Engkau yang melihat hati kami. Kami mau memuji dan menyembah Engkau untuk selama-lamanya Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Yesus yang layak, kami percaya. Haleluya. Kami bawa puji dan sembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami nyatakan iman kami percaya. Semua karena kasih-Mu, anugerah-Mu yang sempurna. Kami bawa doa-doa kami Tuhan. Kami percaya Roh-Mu bekerja memenuhi setiap kami. Haleluya, haleluya. We worship You, oh God. We worship You, oh God. Haleluya, haleluya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Oh, dengan ucapan syukur hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami bisa ada itu semua karena kemurahan-Mu, semua karena kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar buat setiap kami. Sehingga iman kami tidak pernah sia-sia Tuhan. Sebab Engkau lahir ke dunia untuk menyelamatkan setiap kami. Dan hari ini kami datang ke tempat ini, kami bersama-sama ingin menyatakan iman kami. Dan biarlah setiap lirik yang kami nyanyikan itu bisa menjadi doa dan deklarasi iman kami. Bahwa hanya Yesus Tuhan Allah yang bertahta di dalam kehidupan kami. Dan kami siap meninggikan Engkau dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus buat setiap kita yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau katakan bersama, amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Mari sama-sama kita mau merayakan kebaikan Tuhan. Kemenangan terbesar di dalam hidup kita. Amin. Mari dengan sukacita kita mau nyanyikan. Come on church, sing it out. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Amin. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang akan, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kami menyambut Sang Raja kami. Amin. Kita mau katakan bersama, yang surga disembah. Katakan, yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal. Engkau lahir bagi kami. Thank you Jesus. Amin. Dalam daging dikenal firman Allah yang kekal. Dalam anak yang kecil datanglah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja-Mu.
atas kepala buat Allah kita. Engkau layak menerima puji kami, menerima sembah yang terbaik dari kami. Hanya Yesus Tuhan. Amin. Sama-sama nyatakan. Bangsa-bangsa lah serta bermaklukan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema. Lahiran bermaklumkan kabar baik, bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema. Lahir Raja mulia. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Woo! Sekali lagi berikan sorak-sorai paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya! Kami mau tinggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Haleluya! Sama-sama nyatakan. Hanya bersamamu Tuhan, kekuatan dan keyakinanku. Dalam hadirat-Mu Tuhan, nyata kuasa-Mu. Dengan iman nyatakan, perlindunganku dari yang maha tinggi. Hidupku aman karena-Mu. Sama-sama sorakan, come on! Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekat-Mu Tuhan, hanya dekat-Mu Tuhan, ku rasakan atmosfer surga. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Engkau sungguh dahsyat, Engkau layak ditinggikan. Amin. Woo! Saudara yang percaya sama-sama nyatakan lebih lagi pujian ini. Hanya bersamamu Tuhan, kekuatan dan keyakinanku. Dalam hadirat-Mu Tuhan, nyata kuasa perlindunganku dari yang maha tinggi. Hidupku aman karena-Mu. Sama-sama serukan lebih lagi. Come on. Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku Tuhan. Oh, hanya dekat-Mu, hanya dekat-Mu Tuhan, ku rasakan atmosfer surga. Boleh sambil terus bertepuk tangan. Kita mau tinggikan Tuhan lebih lagi. Woo! Sama-sama serukan. Haleluya. Hey, hey. Dengan iman nyatakan. Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan hanya dekat-Mu Tuhan, ku rasakan atmosfer surga, memenuhiku Tuhan dengan sukacita. Hanya dekat Tuhan, hanya dekat-Mu Tuhan, ku rasakan. Dengan iman nyatakan lebih lagi. Hanya dekat-Mu Tuhan, ku rasakan. Serukan atmosfer surga. Sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan lebih lagi. Amin. Saudara, saya persilakan untuk kembali dulu. Shalom saudara, NDC News hadir bersama saya Jeff Kurniawan. Berikut informasi serta kegiatan yang kami rangkum dalam NDC News.
Gunakan aplikasi NDC untuk mengetahui jadwal ibadah dan untuk mengikuti ibadah di NDC Central Park, saudara wajib melakukan seat booking. Ikuti Revival Night setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20 di YouTube channel NDC. Ibadah gabungan NDC Woman diadakan pada Kamis 18 Januari pukul 10.30, bertempat di NDC Living Word. Ibadah dilayani oleh Pastor Jacqueline Selose. Pendaftaran relationship level telah dibuka. Bagi jemaat yang merencanakan untuk melangsungkan pemberkatan nikah di NDC, dapat menghubungi core leader untuk informasi persyaratan selengkapnya. Kelas diadakan sebanyak 3 kali, setiap Sabtu mulai 17 Februari. Pendaftaran terakhir pada 22 Januari. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive dan Revive Talks yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode kris NDC menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Dapat juga diberikan melalui kotak persembahan, melalui transfer bank ke rekening BCA, menggunakan mesin edisi BCA yang terdapat di counter, atau melalui website dan aplikasi NDC di menu Giving. Mari bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Perkembangan pembangunan NDC Peak 2. Terima kasih atas dukungan jemaat sehingga kita dapat terus membangun. Saudara dapat berpartisipasi dalam pembangunan NDC Peak 2 dalam bentuk barang atau dana. Dukungan dapat diberikan melalui rekening BCA atau melalui aplikasi NDC pada banner Janji Iman. Dan laporan keuangan tersedia pada TV signage di area lobi. Pemulihan dan mujizat terjadi saat Tuhan bekerja melawat umatnya. Ikuti Encounter Night, asal ku jamah jubahnya, yang diadakan pada Kamis, 18 Januari pukul 19 di NDC Baywalk. Firman Tuhan dilayani oleh Pastor Josia Bisaputra dan performance bersama NDC Worship. Kita juga akan diberkati dengan kesaksian perlindungan Tuhan meluputkan dari maut oleh PDP Handi Irawan. Alami pemulihan dari Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang bimbang dikuatkan, yang susah dihiburkan. Asal ku jamah jubahnya. Discipleship Class telah dibuka. Kelas yang dibuka ialah M1, M2, dan M3. Kelas dilaksanakan secara on-site dan online. Informasi dan pendaftaran melalui NDC App di menu NDC Class. Kuota kelas terbatas dan pendaftaran dibuka hingga Minggu 28 Januari. NDC kembali mengadakan audisi singer. Pendaftaran dengan melakukan scan kode QR yang tersedia di counter ibadah. Pendaftaran dibuka hingga 25 Januari. Sistem pengembalaan dan pemuritan di NDC adalah melalui Core, Community of Revival. Kami mendorong setiap jemaat dapat bergabung ke dalam Core, dan saudara akan memiliki keluarga rohani untuk tumbuh bersama. Hubungi counter ibadah atau daftarkan diri Anda melalui aplikasi NDC di menu Join Core. Untuk mendapatkan foto-foto ibadah di NDC, saudara dapat follow akun Instagram NDC Lenses. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita saudara untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Tundukkan kepala di hal itu. Kami mau menerima bagian yang terbaik untuk mendengarkan isi hati pada hari ini. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru.
Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kami sungguh percaya dan pertahananku, Yesus. Mari sama-sama bangkit berdiri, nyatakan imanmu di hadapan Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Kami serukan Yesus, padamu ku berseru, hanya Kau penyelamat kami. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Hari ini kami bersama-sama menyatakan iman kami. Kami mau memuji dan menyembah Kau untuk selamanya. Hanya kepadamu lah kami berseru Tuhan. Haleluya. Mari saudara angkat kedua tanganmu, nyatakan imanmu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Mari dengan lebih sungguh lagi katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamat kami. Kami sembah Kau Yesus. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan, Kau Tuhanku di atas segalanya. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Engkau layak, kami bersorak bagi namamu. Kami memujimu, menyembahmu Tuhan. Bukan hanya dengan suara kami persembahkan hidup kami yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Layakan kami, haleluya, terpujilah Tuhan. Yesus, padamu ku berseru. Ini suara anak-anak-Mu Tuhan. Kami menyatakan iman kami, doa kami di hadapan-Mu. Mulutku
sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Panggil namanya Yesus, hanya padamu Tuhan. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kami sangat mengucap syukur untuk yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan Yesus berdaulat penuh atas kehidupan setiap kami. Saat ini mari Roh Kudus bicara buat kami, terobosi kami, tegur kami, koreksi kami. Kami mau Tuhan kami keluar dari tempat ini, kami melakukan firman-Mu, bahkan kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kami juga harus mengakui bersama bahwa tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa. Dan sebab itu kami butuh sama firman-Mu, kami butuh sama pribadi-Mu. Untuk menuntun kami untuk menjadi teman baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini mari Roh Kudus Engkau ambil alih. Pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa. Yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk. Saudara mau berdiri juga boleh. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat tim Praise and Worship kita. Shalom saudara semua. Apa kabar saudara? Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Jangan sampai enggak itu ya. Kita lihat sama-sama Alkitab kita 2 Korintus pasal yang ke-10. Ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-6. 2 Korintus pasal yang ke-10. Ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-6. Alkitab catat begini. Memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala apa saudara? Pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Saudara, tanpa kita sadari, ternyata di dalam kepala kita setiap hari itu ada pertempuran hebat. Tanpa kita sadari, di dalam kepala kita. Antara siapa Pak? Antara pikiran dunia melawan pikiran Kristus. Jadi ternyata pikiran saudara dan saya ini adalah pusat pertempuran. Kita ini sebenarnya lagi dikuasai sama yang mana? Hidup kita dikuasai sama pikiran duniakah atau pikiran Kristus? Nah, ternyata pertobatan itu punya pengertian mind changing. Karena bahasa Yunani daripada pertobatan adalah metanoia. Apakah metanoia itu? Metanoia punya pengertian kita merubah cara pikiran kita dari pikiran dunia menjadi pikiran Kristus. Itulah orang yang bertobat. Jadi bertobat itu bukan nangis-nangis. Bukan. Bertobat bukan nyesel. Bukan nyesel doang, bukan. Bertobat bukan rajin ke gereja, bukan. Karena banyak orang Kristen saya ketemu, mereka rajin ke gereja, tapi pikirannya gak pernah dirubah. Sama juga bohong. Ya, pertobatan bukan ikut dan rajin pelayanan, bukan. Tapi pertobatan sekali lagi adalah kita merubah cara kita berpikir dari pikiran dunia menjadi pikiran Kristus. Dan pertobatan itu bukan senior atau junior. Saya bertobat tahun 80-an, kamu anak baru kan? Kamu baru bertobat, hah?
Bukan gitu pertobatan. Oke, pertobatan bukan soal gitu-gituan. Tapi pertobatan sekali lagi adalah kita merubah cara kita berpikir. Dan itu harus dilakukan setiap hari. Repentance, pertobatan adalah our daily activities. Karena banyak sekali yang harus dirubah di dalam kepala kita. Dari pikiran dunia menjadi pikiran Kristus. Nah pertanyaannya, pikiran Kristus itu apa sih? Ini PR ya buat saudara-saudara semua, nanti sampai di rumah baca Lukas 15. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Baca itu baik-baik. Ya. Karena itu Yesus lagi bicara sama ahli-ahli Taurat, sama murid-muridnya. Ahli-ahli Taurat itu gak suka Yesus lagi ngumpul sama pemungut cukai dan lain sebagainya. Dan mungkin saudara tahu perumpamaan ini, semua tahu kan? Gak tahu ya? Saudara kayaknya gak tahu apa-apa dari tadi ya? Huh? I'm kidding. Jadi ini ada 100 domba kan ya? Satu hilang. 99 ditinggalin, satu dicari sampai ketemu. Dan waktu ketemu tidak dipukul dombanya. Malah digendong, ditaruh di bahunya. Dan gembala ini mulai bersuka cita. Dan yang luar biasa sampai dia di peternakan, dia panggil teman-temannya untuk ikut bersuka cita sama dia. Nah waktu saya baca ini ulang-ulang, saya mulai bertanya, terus dombanya bertobat di mana? Hah? Ternyata pertobatan yang sesungguhnya adalah kita mengerti pikiran Kristus kalau gembalanya yang berusaha, bukan dombanya yang berusaha. Roaming kayaknya di sini, pindah sini aja. Jadi yang usaha itu siapa? Gembalanya, bukan kita yang usaha. Nah, ini yang dinamakan dengan pikiran Kristus. Kita ada sebagaimana kita ada, itu karena kebaikan Tuhan, bukan karena kebaikan kita. Kita bisa ada di posisi saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Jadi ternyata yang effort bukan kita. Yang effort gembalanya, bukan dombanya. Dan waktu ketemu dia gak dipukul, lo kemana aja, gak digituin. Digendong, dia bersuka cita. Dan dia ajak teman-teman, marilah ikut kepadaku. Ya, karena saya lagi bersuka cita, domba yang hilang telah ketemu. Dan Yesus menambahkan, itulah pertobatan. Satu orang bertobat, surga pesta pora. Ya. Jadi pikiran Kristus kita harus bertobat ini ke arah situ. Pikiran yang benar-benar dari Yesus Kristus, bukan dari mana-mana. Nah, ternyata Rasul Paulus sudah memberikan 3 tips buat kita semua. Bagaimana caranya kita merubah pikiran ini dari pikiran dunia menjadi pikiran Kristus. Tips yang pertama ayat 3 dan ayat yang keempat. Coba saya mau bacain buat saudara. Memang kami masih hidup di dunia. Semua percaya kalau kita masih hidup di dunia? Oke. Karena saya ketemu beberapa orang Kristen, saking rohnya mereka lupa kakinya harus mendarat. Terbang hidupnya. Kita masih hidup di dunia. Sengerohnya kita, percayalah kita buka handphone, drakor akan muncul di handphone kita. Mau apapun ngerohnya kita. Tapi, kata Rasul Paulus, kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Namanya adalah mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ini kalau kita mau merubah cara kita berpikir, domba ini harus mengizinkan sang gembala untuk menemukan dia. Jangan waktu gembalanya sudah menemukan, enggak, saya nggak mau digendong, nggak mau. Domba yang bertobat adalah dia mengizinkan gembalanya tuh benar-benar full effort buat dia. Ditemukan, digendong, ya. Nah, salah satu bahasanya kita adalah mendengar dan melakukan, mau melakukan, mengizinkan firman Tuhan yang menguasai kita. Mau melakukan. Berapa minggu lalu ada sebuah true story dari Jepang. Ada orang Indonesia baru datang di Jepang dan dia langsung rokok. Waktu rokoknya habis dia pikir Jepang tuh Indonesia, disentil rokoknya. Dilihat sama orang Jepang. Apa yang orang Jepang buat? Gak marah sama orang Indonesia. Rokoknya diambil. Masih nyala, dimatiin.
di aspal. Dia keluarin tisu, aspalnya dilap. Rokoknya dimasukin di tisu, dibuang ke tempat sampah. Orang Jepang punya budaya, nolong orang lain itu honor buat dirinya, kehormatan buat dia. Ya, menolong orang dan menjaga kebersihan. Dia datengin orang Indonesia. Orang Indonesia mundur-mundur, takut sama Jepang, disangka mau dimarahin. Ternyata waktu orang Jepang ini deketin orang Indonesia, dia nunduk. Karena honor buat dia, untuk nolongin orang Indonesia. Orang Indonesianya, culture shock. Kaget orang Indonesianya. Besok orang Indonesianya berubah. Berubahnya karena bukan karena dikotbahin. Bukan karena ditunjuk-tunjuk. Dia berubah, lihat kelakuannya orang Jepang. Berubah nih orang Indonesia. Gak mau buang sampah sembarangan lagi. Nah ternyata cek dan recheck. Di Jepang itu anak-anak kelas 1 SD sampai 3 SD tidak belajar matematika. Gak belajar PMP. Gak belajar IPA. Mereka belajar attitude dan budaya. Makanya ternyata bersih itu udah budayanya mereka, kulturnya mereka. Yang nonton sepak bola, Jepang kalau habis pertandingan, stadion dibersihin. Nggak ada yang nonton ya? Saudara tahu apa sih? Hah? Jadi mereka bersihin stadion bukan karena pencitraan. Karena memang kulturnya mereka seperti itu, bersih. Beda sama Singapura, bersih karena takut denda. Nah kita orang Kristen yang mana? Kita orang Kristen yang takut didenda, atau orang Kristen yang bangun kultur, merubah cara berpikir, bahwa gembala saya yang baik, yang namanya Tuhan Yesus, bukan karena usaha saya. Nah saya mau mengizinkan dia menguasai saya. Saya mau mengizinkan dia menggendong saya. Salah satu caranya kita merubah pikiran kita, melakukan firman Tuhan. Dibangun, kultur itu mesti dibangun. Nah ini dia. Karena banyak orang Kristen, saya suka ketemu. Mereka ngomongnya gini, Pak, saya kalau melakukan Pak, bisa Pak, 2 bulan pertama doang. Habis itu saya sulit untuk konsisten. Saya sulit Pak, karena ini bukan kultur melakukan firman Tuhan. Nah begini, Tuhan menciptakan saudara dan saya dengan otak yang sempurna. Nah ternyata otak kita ini dibagi 2, kiri dan kanan. Otak kiri isinya diciptakan sama Tuhan, isinya yang berat-berat, matematika, hitung-hitungan, ya, profit and loss, ayat-ayat Alkitab, hafalan, semua aturan-aturan di otak kiri. Dan otak kiri kalau lagi bekerja, bola mata kan menuju ke kanan. Nanti aja ngacanya. Nah itu otak kiri. Nah otak kanan isinya adalah yang rileks. Makan, minum, dengerin musik, jatuh cinta, itu otak kanan. Waktu dia lagi bekerja, bola mata kan menuju ke kiri. Ini enak banget nih babi panggangnya begitu ya. Karena otak kanan lagi bekerja. Nah Yesus datang di satu bangsa yang otak kirinya super kuat. Bangsa Yahudi. Banyak buku menyatakan orang Yahudi tidur aja ngitung. Lagi tidur loh padahal. Nah makanya sadarkah saudara, Yesus paling sering pakai istilah makanan. Akulah air hidup. Akulah roti hidup. Kita semua punya foto, Yesus lagi makan sama 12 murid. Bukan di ruang kelas kan? Ada yang punya foto? Kalau mau, saya mau tuh. Hah? Di depan kelas, 12-nya lagi duduk. Nggak ada. Yang ada adalah dia lagi makan. Dan ternyata cara dia memuridkan 12 murid seperti itu. Ya, diajak naik perahu, di tepi danau, ya, di meja makan. Itu caranya dia. Dan pernah dilakukan sama salah satu dosen dari universitas di Jakarta. Saya baca artikelnya. Dia ngomong dosen ini, dia kalau kuliah di ruang kelas 1,5 jam, murid-muridnya tuh boring. Semuanya boring. Dan itu kelihatan kalau dia bertanya sama mahasiswanya. Ada yang mau bertanya, biasanya nggak ada yang mau tanya. Kalaupun bertanya, di luar konteks mahasiswanya. Pak, liburnya kapan? Nanyanya begitu.
Nah, dosen ini akhirnya punya inisiatif. Dia kasih pengumuman satu hari. Minggu depan kita kuliah tidak di ruangan ini, tapi di kafe di sebuah mall. Dia kasih namanya. Minggu depan kita ketemu di sana, tidak perlu bawa alat tulis, bawa uang aja buat beli kopi sama muffin. Datang mahasiswanya. Datang, kuliah yang biasanya 1,5 jam berubah jadi 5 jam. Mahasiswa yang biasanya harus ditanya kalau ada pertanyaan atau tidak, bertanya sendiri. Ya. Dan tiba-tiba waktu ujian, semua mahasiswanya nilainya A+ di mata kuliah itu. Dan dosen ini bilang, ini metode orang Yahudi, bukan, itu metodenya Tuhan Yesus. Dan ternyata masih valid sampai hari ini. Masih berlaku sampai hari ini. Coba, deal-deal bisnis besar terjadi di mana? Meja makan, bukan di ruang meeting. Di ruang meeting tidak ada kopi dan muffin, adendum terus. Salah nih, salah ini. Oh salah ini, salah. Hah? Adendum terus. Waktu kopinya keluar, muffinnya keluar, otak kirinya tumpul. Tanda tangan langsung. Yang masih single, kalau coba-coba mau menyatakan cinta, jangan pernah di atas busway. Ini master class loh ini. Ajak makan. Ya. 1 hap, 2 hap, 3 hap, otak kanan kerja. Tumpul kirinya. Nyatain cinta. Susi, saya suka sama kamu. Oh, 100% diterima pasti. Ya. Nah, ternyata ini masih berlaku sampai hari ini. Nah, ternyata salahnya orang Kristen, kita jarang menggunakan otak kanan kita. Ini salahnya kita. Makanya kita nggak bisa konsisten dalam melakukan firman Tuhan. Kita cuma dengar, masuk di otak kiri, ini ayat-ayat. Kita hafal, yes, di otak kiri. Tapi kita jarang merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan pakai otak kanan. Nah, waktu kita jarang pakai otak kanan untuk merenungkan, iblis masuk. Iblis masuk, dia kasih bahan-bahan perenungan yang lain. Bini orang, laki orang, ya itu yang kita renungin. Khawatir, overthinking berlebihan, ya dan lain sebagainya. Dendam, sakit hati, itu jadi perenungan kita. Dan itu dari iblis. Makanya kita sulit konsisten dalam melakukan firman Tuhan karena kita nggak pernah merenungkan. Makanya Raja Daud ngerti ginian. Dia buka kitab Mazmur dengan renungkanlah firman Tuhan. Bukan seminggu sekali kan? Siang dan malam. Iblis mendakwa saudara dan saya siang dan malam. Kita cuma seminggu sekali renungin firman Tuhan. Kalah kita. Makanya mesti direnungin siang dan malam. Apa yang berubah? Ini otak kita berubah. Isinya firman Tuhan. Karena takutnya gini, kalau kita cuma hafal banyak ayat, akhirnya kita jadi orang Farisi. Jadi ahli Taurat, cuma ngerti ayat doang, tapi nggak pernah direnungin. Nah, waktu kita merenungkan, dia merema namanya. Bahasa Indonesianya mendarah daging. Dan waktu kita melakukan, tiba-tiba ini otomatis. Automatically tiba-tiba terjadi. Dan kita bisa konsisten. Karena kepala kita isinya the word of God. Firman Tuhan. Ada masalah, renungin firman Tuhan. Berat banget Pak masalahnya. Renungin Tuhan Yesus sayang sama saudara. Pak ini saya udah gak kuat. Nah itu dia. Saat kita gak kuat, Yesus akan turun tangan. Yang direnungin gini-ginian, bukan yang lain. Nah saya percaya kita akan solid dalam melakukan firman Tuhan. Dan waktu kita melakukan firman Tuhan, isi kepala kita akan berubah. Pikiran Kristus jadi menguasai kita. Saya dulu tahun 98 waktu my daughter baru lahir. Saya baru pindah dari Bali ke Jakarta. Dan barang-barang dijarah semua jadi saya nol. Semuanya nol. Nah saya diundang tiba-tiba ke sebuah PD. Saya sampaikan firman Tuhan. Saya dikasih 300.000. Dan saya mikir wah. Pas banget karena susu anak saya tinggal buat nanti malam.
Mereknya S26. Tahu? Oh, nggak tahu juga ya? Oke. Anyway. Wah, saya mau beli susu. Nah, saya pulang, singkat cerita. Di dalam mobil tiba-tiba ada suara yang kuat sekali mengatakan gini, tetangga di depan rumah kamu perlu uang itu. Emosi aja kali saya. Ternyata suara itu kayak memburu saya. Tetangga kamu di depan rumah perlu uang itu, kasih ke dia. Bayangin, ini satu sisi susu anak habis, satu sisi suara Daddy di surga. Mau bikin yang mana ini? Bingung saya. Singkat cerita, sampai di rumah, saya kasih ke tetangga. Tuhan, saya mau belajar taat. Tetangganya nangis waktu saya kasih. Pak, Bapak diutus sama siapa? Saya perlu jumlah yang sama saya perlu. Saya ikutan nangis, sampai rumah, khawatir masuk. Besok gimana? Udah nolongin tetangga, besok gimana? Anak saya bangun, wah, mesti susu. Malamnya bikin segala macam susu, dia tidur. Puji Tuhan saya bisa tidur enak. Jam 6.15 saya bangun. Saya keluar kamar, bel rumah saya bunyi. Ting nong, saya keluar. Ternyata drivernya tante saya ada di pagar. Tante saya namanya Tante Stella. Dia udah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Supirnya datang, angkat plastik. Mas Jesse, ada susu dari Ibu Stella. Saya buka plastiknya S26, 2 kaleng yang besar. Boleh, tepuk tangan boleh. Saya sampai di meja makan, saya menangis lihatnya. S26. Sampai di meja makan, Angel, anak saya, nangis, dia bangun tidur. Kita selalu mikir Tuhan terlambat, tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Apa yang berubah? Ini saya berubah. Dalam hal memberi, bukan pikiran dunia lagi yang menguasai, tapi pikiran Kristus yang menguasai. Memberi dari kekurangan, memberi dari keterbatasan, pikiran Kristus yang menguasai saya. Nah, masih banyak hal yang lain yang perlu dirubah kan? Makanya pertobatan bukan masa lalu. Pertobatan bukan senior dan junior. Pertobatan harus setiap hari. Ini akan membantu waktu kita melakukan firman Tuhan, membantu cara mikir kita akan berubah. Yang pertama. Yang kedua, Rasul Paulus bilang di ayat yang kelima. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Oke? Kalau saudara baca dari bahasa asli, dari Alkitab bahasa Inggris yang terjemahannya paling benar, ini kita menaklukkan pikiran bukan kepada Kristus. Tapi Alkitab bahasa Inggris ngomong gini, the obedience of Christ. Kita menaklukkan pikiran dunia kepada ketaatannya Kristus. Jadi belajar taat mesti dari Kristus. Dan pikiran kita kalau lagi diganggu sama pikiran dunia, tips yang kedua namanya adalah disiplin. Kita harus disiplin untuk melakukan firman Tuhan. Ya, jangan lupa untuk merenungkan. Kalau enggak pakai kekuatan sendiri nanti. Direnungin firman Tuhan. Dan saya percaya waktu kita enggak pakai kekuatan sendiri, ingat tadi effortnya siapa? Gembala kita, bukan effortnya domba. Waktu kita pakai kekuatan dari Yesus Kristus, kita sanggup untuk disiplin. Kita bisa. Karena begini saudara, sakit itu ada 2. Ingat ini baik-baik. Sakit karena nyesel, sama sakit karena disiplin. Tahu bedanya? Sakit karena nyesel adalah tipe orang yang mau bersenang-senang dahulu. Nyeselnya belakangan. Tapi orang yang memilih sakit karena disiplin adalah orang yang mau bersusah-susah dahulu, senangnya nanti. Makanya Alkitab catat, jangan kasih celah sama iblis. Kasih celah sama iblis tuh gimana sih? Jendela mobil kita kebuka, ada celah, iblis masuk, gitu kah? Kaca nako di rumah kebuka, terus conjuring masuk gitu? Enggak. Ternyata di sini, in our mind, waktu kita kasih celah, tidak disiplin, iblis masuk. Ingat tadi kasih bahan perenungan. Disiplin. Yang ketiga, ayat yang ke-6. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna.
taat kita bisa sempurna kalau kita mengerti the obedience of Christ. Ingat, Rasul Paulus mencatat buat gereja di Roma, karena satu orang yang namanya Adam, bumi ini semua manusia jadi berdosa. Tapi karena ada satu orang yang taat, namanya Yesus Kristus, bahkan taat sampai mati, kita semua dibenarkan. Nah, ini taat yang sempurna. Dan saudara mesti tahu, taat adalah kita melakukan hal-hal yang kita nggak pengen buat. Setuju? Ngampunin orang lain. Ada yang hobi ngampunin? Ngelamar kerjaan ditanya hobinya apa? Ngampunin orang lain. Wih. Yang baca, wih. Enggak, kita nggak suka gini-ginian. Ngampunin orang, memberi, kita nggak suka. Tapi waktu kita membuatnya karena kita mau taat sama Tuhan Yesus. Wih. Saudara mesti tahu, taat itu melumerkan hati Bapa di surga. Kita ngelihat anak-anak kita taat, kita lumer loh orang tua. Kita ngerti banget soalnya, mereka nggak suka bikin itu. Tapi waktu mereka memutuskan untuk melakukan yang mereka tidak suka, kita kadang-kadang, ya ampun anak saya, apalagi Bapak di surga. Dan saya mau beritahu saudara, peperangan rohani yang sesungguhnya terjadi di kepala kita, bukan di mulut. Karena banyak orang berpikir peperangan rohani, ya, spiritual warfare, itu mulut. Dalam nama Yesus, tengking-tengking. Bukan. Saya pernah satu kali mendoakan seorang oma umur 68 tahun. Dia mau terima Yesus. Dan waktu saya doain oma ini, tiba-tiba teman saya datang. Teman saya datang dan dia nggak tahu what's going on. Waktu dia datang, dia lihat saya lagi doain oma ini. Dia ikutan doain. Dan waktu dia ikutan doain, jadi seru doanya karena dia nengking oma ini. Tahu nggak nengkingnya apa? Roh perzinahan keluar dalam nama Yesus. Saya mulai bingung, ini oma selingkuh sama siapa? So oma begini loh, hah? Selingkuh sama siapa? Terus-terusan lagi, perselingkuhan keluar, perzinahan keluar, gitu-gitu. Tiba-tiba oma ini berdiri dari kursinya, teman saya ditunjuk. Tahu nggak keluar apa? Suara apa dari mulut oma? Kita kan sama. Saya nggak ngerti waktu doa. Ngertinya selesai doa. Teman saya ngaku ternyata dia lagi kumpul kebo sama pacarnya. Jadi waktu dia tengking, roh perzinahan. Setannya, kita kan sama. Sesama setan dilarang saling mendahului. Setan akan selalu ketawa lihat orang Kristen yang tidak taat terus mau nengking. Ketawa setan. Ada kok di Alkitab ceritanya. Kisah Rasul 19 nanti baca di rumah. Rasul Paulus masuk di kota itu. Modalnya taat sama Roh Kudus. Dia tidak tengking-tengking. Karena di kota Efesus ada orang kuat namanya Dewi Artemis. Dan tiba-tiba ada anak-anak imam Skewa. Mereka motifnya baik, pengen bantuin Rasul Paulus. Mereka tengking nih, ahli-ahli jampi dari Yahudi. Ditengking sama anak-anak imam Skewa. Setannya ngomong kan, terkenal banget nih lainnya setan. Dia ngomong gini, Yesus saya kenal, Paulus saya tahu, lu siapa? Digituin sama setannya. Saya dulu baca itu gak ngerti, ini setan ngomong ini maksudnya. Ternyata saya baru ngerti, setan ngerasa dirinya sama yang lagi nengkingin dia. Dia cuman ketawa. Lihat orang Kristen yang tidak taat sama firman Tuhan. So taat terjadi di dalam kepala saudara dan saya. Pilihlah melakukan pertempuran di dalam sini. Bukan lewat mulut. Saya percaya waktu saudara memutuskan untuk taat, falak model manapun akan takut sama saudara. Nggak tahu falak ya? Di sini kayaknya nggak tahu ya, di sini doang. Ini beda genre kayaknya. Kita demen horor kayaknya. Nah saudara, inilah 3 tips. Bagaimana caranya kita merubah cara kita berpikir. Dari pikiran dunia menjadi pikiran Kristus. Sekarang, ada satu oknum yang selalu mengganggu proses ini terjadi. Akhirnya kita nggak bisa merubah cara kita berpikir. Saudara tahu nama oknumnya siapa? Bukan iblis, namanya khawatir. Yes, khawatir dari iblis. Ya, karena saudara mesti tahu iblis kalau datengin saudara dan saya, ada tanduknya, betaring, kita semua berani pasti.
Dia tahu, makanya dia masuk ke saudara dan saya, modelnya beda, bentuknya beda. Namanya khawatir salah satunya. Kita mesti tahu bahwa orang kalau sudah khawatir, dia akan bawa dirinya ke daerah musuh. Dia yang bawa, bukan iblis yang bawa, dia yang bawa dirinya ke daerah musuh. Cuman karena khawatir. Yuk kita lihat 1 Samuel 27 ayat yang pertama. 1 Samuel 27 itu judulnya Daud di antara orang Filistin. 1 Samuel 27 ayat pertama, Alkitab catat begini. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel. Dan aku akan terluput dari tangannya. Kalau kita baca ayat ini baik-baik, nadanya khawatir Daud. Satu hari toh Saul akan bunuh saya. Jadi saya mendingan menyingkir ke daerah mana? Filistin. Tahu Filistin siapanya Israel? Musuh bebuyutannya orang Israel. Modusnya iblis masih sama sampai sekarang. Cuman karena khawatir, manusia bawa dirinya ke daerah musuh. Manusia bawa dirinya ke perselingkuhan. Manusia bawa dirinya ke apa? Korupsi dan lain sebagainya. Cuman karena khawatir. Elia. Saya percaya Elia adalah satu-satunya orang yang lihat api turun dari langit. Kita hari ini lihat api di kompor kan? Ini turun dari langit loh. Membakar ratusan nabi Baal. Dia lihat dahsyatnya Tuhan, Elia. Dia pulang ke apartemennya. Goa Residence. Dia pulang ke goanya. Dia tidur, besoknya dia bangun. Terima WhatsApp dari Isabel. Dari ibu negara. Pesan singkatnya begini, kamu akan mati seperti kamu bunuh nabi-nabi Baal itu. Diancam Elia. Terus Elia, Tuhan saya mati aja. Cuman karena takut, come on. Kemarin baru lihat kuasa Tuhan yang dahsyat. Besoknya cuman karena khawatir. Dia pengen bawa dirinya ke kematian. Yang bukan haknya dan belum waktunya. Semua orang yang bunuh diri, semua cuman karena khawatir. Karena khawatir mereka bawa dirinya ke kematian. Dan ini masih sampai hari ini. Banyak orang kalau udah khawatir, Tuhan angkat saya aja Tuhan. Pernah dengar gak? Atau pernah ngomong kayak gitu? Tuhan saya mati aja mendingan. Persis kayak Elia. Saya mau katakan buat saudara, jangan khawatir. Saudara dan saya jalan dengan Tuhan Yesus yang luar biasa. Jangan khawatir. Jangan takut sama 2024. Karena Yesus sudah ada di sana. Yesus sudah ada di masa depan saudara dan saya. Jangan khawatir. Kita jalan sama Tuhan Yesus yang luar biasa. Ini masalah di Jakarta ini kayak begini. Cuman karena khawatir orang bawa dirinya ke daerah musuh. Saya nanganin kasus perselingkuhan tuh cukup banyak saudara. Dan modelnya gini-gini. Cuman karena khawatir suami gak berubah, khawatir istri gak berubah. Tiba-tiba reuni SMA. Senyum-senyum kalau reuni SMA. Reuni SMA ketemu pacar SMA. Ternyata cucian lama belum kering. CLBK ya. Abis reuni lanjut. Pak, cuman ngopi, itu teman lama, cuman ngopi kok. Ngopi. Tiba-tiba janjiannya gak di tempat ngopi lagi. Di kamar hotel. Cuman karena khawatir suami gak bisa berubah. Khawatir istri gak bisa berubah. Dia bawa dirinya ke perselingkuhan. Lihat modusnya iblis. Makanya sekali lagi jangan khawatir. Khawatir itu dari iblis. Ingat ya, khawatir, takut harus dihadapi. Bahaya yang harus dihindari. Jelas? Saya kalau naik pesawat saya suka bingung. Karena kalau goyang, orang Kristen suka bikin malu. Kalung salib dipegang. Itu kenapa lagi itu orang, Pernah beberapa minggu lalu ada turbulence cukup keras. Saya lagi di dalam pesawat itu. Keras turbulence-nya. Itu
teriaknya udah aneh-aneh di dalam pesawat. Allahu Akbar. Gitu. Darah Yesus. Ini nih. Kalau ada apa-apa, saya mau panggil dia untuk komsel. Ya. Tiba-tiba paling belakang teriaknya paling kenceng. Setan gitu. Kok setan sih yang dipanggil? Hah? Jangan takut saudara. Kalaupun ada apa-apa, Tuhan Yesus selalu pegang tangan saudara dan saya. Jangan pernah takut. Saya harus tutup. Saya masuk di bagian terakhir. Saya akan share buat saudara-saudara semua tentang map, peta. Ya, bahasanya saya atlas. Masih tahu atlas? Atlas itu dewanya orang Yunani. Yang mereka percaya lagi ngangkut planet bumi. Jadi kalau ada gempa ternyata itu karena atlas pegel lehernya, dia gini-gini. Gempa. Ini kepercayaannya orang Greece, oke? Orang Yunani. Nah, peta, kita kalau ngelihat peta, gambar peta itu akan kerekam di kepala kita. Betul? Dan kita mulai ngomong sesuai peta. Petanya belok kanan, kita akan ngomong belok kanan. Dan kita akan jalan sesuai dengan map. Dan kita akan tiba di tempat sesuai titik. Betul? Nah, ini gunanya map, gunanya peta. Nah, peta di dunia saudara dan saya ada 3. Yang pertama namanya peta politik. Apakah peta politik itu? Peta politik itu begini, Indonesia 30 tahun lalu berapa provinsi? Coba jawab. Oke, sekarang berapa? Coba jawab. Tadi 27 seragam loh jawabnya. Sekarang ditanya berapa? Ada yang 37, ada yang 38, ada yang mukanya emang berubah, ada yang mukanya gitu. Kelihatan dari sini kelihatan, hah? Indonesia sekarang 38 provinsi. Timor, dulu kita kalau ke sana penerbangan domestik. Sekarang internasional. Kalau kita nggak ikutin perubahan, ngomongnya salah. Doanya pun salah buat Indonesia. Tuhan, pulihkan Indonesia yang terdiri dari 27 provinsi. Salah. Tuhan, nyong, udah ganti nyong. Salah, semuanya jadi salah. Nah, ternyata ini nggak terjadi di Indonesia aja. Di Eropa ada. Dulu ada Jerman Barat sama Jerman Timur. Sekarang udah nggak ada. Sekarang cuma satu, Jerman. Ini semua karena situasi politik. Makanya petanya jadi berubah. Masih ingat dulu ada negara namanya Uni Soviet? Sekarang udah nggak ada. Pecah jadi beberapa negara kan. Rusia, Kazakhstan, dan lain sebagainya. Nah, ini semua yang dinamakan dengan peta politik. Yang pertama. Yang kedua, peta yang berasal dari kerajaan kegelapan. Yesus bilang iblis punya kerajaan, pasti ada mapnya. Makanya dari dulu orang Kristen, orang percaya suka melakukan pemetaan rohani. Spiritual mapping. Makanya tadi ditemukan di kota Efesus ada orang kuat namanya Dewi Artemis. Dan sampai sekarang di Bandung katanya ada orang kuat namanya Dayang Sumbi. Paling terkenal di Jogja sih. Orang kuatnya namanya Nyi Roro Kidul. Nah, saya dari kecil suka diajak sama mama papa saya ke sahabatnya mereka. Sahabatnya mereka ini gembala di Jogja. Nah, saya masih ingat banget, saya masih kecil. Setiap habis firman Tuhan, si om gembala ini, sahabatnya mama, papa, doa syafaat. Dan setiap dia doa syafaat, Nyi Roro Kidul ditengking. Dalam nama Yesus, kamu kalah, kamu sudah kalah, keluar dari Jogja. Tiap habis firman Tuhan. Nah, 2010 kemarin, papa saya meninggal. Datang dong sahabatnya. Waktu dia datang, Jess, om dengar kamu udah pelayanan ya? Iya om, ke gereja om lah sekali-sekali. Iya, atur, 2012 ke gereja om ini. Sampaikan firman Tuhan, habis firman Tuhan, ternyata acaranya masih sama. Si om doa syafaat. And you know what happened? Nyi Roro Kidul masih ditengking sama si om. Saya mulai nalar, kok nggak kalah-kalah. Dari saya kecil tiap minggu ditengking Nyi Roro Kidul. Kok nggak keluar-keluar dari Jogja. Ternyata saya ketemu jawabannya.
Siapa lagi yang punya peta? Ini peta yang ketiga. Kerajaan sorga. Petanya itu yang ada di tangan saudara dan saya. Namanya firman Allah. Ini mapnya. Kita lihat map ini, kepala kita berubah. Omongan kita berubah. Langkah kita berubah. Dan kita akan tiba di tempat sesuai dengan rencana Tuhan. Makanya dilihatin map ini. Jangan cuman tahu, cuman hafal. Dilihat every day. Perlu bertobat setiap hari. Map ini mengatakan Yesus waktu bangkit di hari yang ketiga. Dia sudah mengalahkan semua. Katakan sama-sama, semua. Jadi ternyata orang kuat di Jogja bukan Nyi Roro Kidul. Tapi siapa? Yesus. Susah amat ngomongnya. Hah? Tinggal diganti ininya. Kalau kita terus mengatakan, Pak, banyak soalnya orang Kristen gitu, Pak, rumah saya kayaknya belum bersih. Kenapa? Pembantu gak balik. Bukan, Pak. Kayaknya itu lantai 2, Pak. Kayaknya di kamar mandi, nah belakangnya tuh, Pak, ada penunggunya, Pak. Kalau kita terus mengatakan rumah kita ada penunggunya, terjadi seperti imanmu. Tapi waktu kita mulai mengatakan rumah saya cuman dipenuhi sama hadirat Tuhan, terjadi juga seperti imanmu. Saya pernah ke pedalaman Kalimantan, ternyata gereja di sana fotonya B.J. Habibie tahun 2003. Selesai kebaktian, kita laporan sama Pak Gembalanya, Pak maaf banget, presiden kita udah ganti Pak. Kaget ya, hah? Saya timpalin, iya Pak udah 2 kali ganti Pak. Gus Dur dulu, sekarang udah Megawati. Kasian Pak Gembala, mukanya setengah kaget, setengah malu. Saya mau bertanya sama saudara, pertanyaan terakhir. Itu orang di pedalaman Kalimantan, warga negara Indonesia? Darah mereka Indonesia? Tapi mereka nggak tahu orang nomor 1 mereka siapa? Kita semua warga negara kerajaan sorga? Darah kita ditebus pakai darah yang sama? Tapi seringkali kita nggak angkat Yesus jadi orang nomor 1 kita. Mulai hari ini angkat Yesus jadi orang nomor 1 kita. Saya percaya saudara akan tiba di tempat-tempat yang luar biasa. Tuhan berkati kita semua. Selamat bertobat setiap hari. Saya percaya waktu pikiran kita berubah, semua akan ikut berubah. Amin. Tuhan berkati saudara. Mari kita tundukkan kepala. Meteraikan setiap firman-Mu pada setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu mau jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hamba-Mu stop berbicara, tapi hamba-Mu sangat yakin dan percaya Roh Kudus-Mu akan memimpin, menuntun setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Sehingga pikiran kami boleh full, berubah menjadi pikiran Kristus. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang hadir pada kebaktian jam 11 ini Tuhan. Berkati usaha mereka, apapun yang mereka kerjakan akan dibuat berhasil oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebaktian ini. Kami percaya Tuhan, kami selalu menyerahkan kehidupan kami. Untuk kami izinkan Engkau yang berkuasa atas kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu hanya di dalam satu nama yang berkuasa. Yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang percaya dan sudah menerima, kita katakan amin. Ya, saudara diberkati siang hari ini. Mari yang diberkati kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Pastor Jesse Lantang sudah jadi berkat dalam ibadah pada siang hari ini. Kita mau akhiri ibadah kita, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk ibadah yang luar biasa pada siang hari ini. Ibadah yang luar biasa bukan karena kemampuan, kepandaian dari seorang manusia. Tapi ibadah ini luar biasa karena Tuhan hadir tengah-tengah kami. Sudah menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami. Sehingga sebentar kami pulang tidak seperti kami datang. Kami pulang dengan iman, dengan yakin kami membawa kemenangan dari Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, Pastor Jesse Lantang yang sudah jadi berkat bagi setiap kami pada siang hari ini. Berkati keluarganya, berkati pengembalaannya, penginjilannya Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada, biar nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir maupun yang menyaksikan melalui live streaming. Tuhan juga memberkati usaha, bisnis, pekerjaan, profesi kami diberkati, keluarga kami juga diberkati, kesehatan kami juga diberkati, dan masa depan kami juga diberkati. Terima kasih Bapak, sebelum kami berpisah satu dengan yang lainnya,
kami mau mengangkat tangan kami, mengarahkan hati untuk terima berkat dari Engkau. Turun ke atas kita semua, berkat melimpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan oleh Roh Kudus yang akan menyertai setiap hidup kami. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari umat yang percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Happy Sunday, God bless you.